Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Sabtu 8 November 2025. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kasih setiamu terus menaungi hidup kami. Pagi ini kami ada sebagaimana adanya menikmati hari baru karunia-Mu. Dengan iman kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mengawali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sekiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, dan terus kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Lukas pasal 20 ayat 1-8. Saya akan membacakan bagi kita dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Lukas 20 ayat 1-8. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Atau siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita mengatakan dari surga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Namun, jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu karena mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Yesus pun berkata kepada mereka, "Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini, menjadi pengikut Kristus yang setia. Menjadi pengikut Kristus yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Menjadi pengikut Kristus tentu tidak berarti bahwa perjalanan kita akan mulus. Ada kalanya kita akan menghadapi pergumulan. Suka dan duka tentu akan mewarnai perjalanan hidup ini. Namun, dengan keyakinan bahwa Ia akan selalu menopang kita, maka kita akan kuat dan teguh menjadi pengikutnya. Akan ada tantangan yang kita hadapi, tetapi sekiranya itu semua tidak menyurutkan iman kita kepada Tuhan. Melalui pembacaan kita pada saat ini, Yesus pun menghadapi tantangan dari para pemimpin agama, termasuk imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yang mempertanyakan kuasanya. Di ayat 1 dan 2, imam-imam dan ahli Taurat mempertanyakan Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya tentang kuasanya untuk mengajar dan melakukan hal-hal yang ajaib. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan kembali bertanya tentang baptisan Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu dari Tuhan atau dari manusia?" Pertanyaan itu kemudian membuat mereka terjebak. Ahli-ahli Taurat tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus, sebab mereka tidak mau mengakui bahwa baptisan Yohanes itu dari Tuhan.
Dan di sisi lain, mereka juga tidak mau menentang Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus tidak menjawab pertanyaan imam-imam dan ahli Taurat tentang kuasanya, karena mereka tidak mau percaya kepadanya. Dari sini kita melihat bahwa motivasi mereka mengikuti Yesus adalah untuk menjatuhkan Dia. Sangat jelas bahwa kekuasaan Yesus itu berasal dari Allah Bapa. Namun mereka masih mempertanyakannya. Dan ketika Yesus kembali bertanya kepada mereka, mereka tidak berani menjawab pertanyaan itu. Bukan berarti bahwa mereka tidak tahu, melainkan karena mereka tidak mau mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadilah pengikut Kristus yang setia. Ketika kita memilih untuk mengikutnya, jangan lagi kita mempertanyakan tentang kuasanya, tetapi selalu yakin dan percaya bahwa kuasanya akan mampu mengubahkan hidup kita. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Mengikut Tuhan Yesus berarti kita bersedia membuka hati kita agar kita diubahkan menjadi baru. Mengikuti Yesus bukanlah perjalanan yang sia-sia. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua menjalani hidup ini. Kita semakin menjadi pengikutnya yang setia. Apapun tantangannya, apapun pergumulan kita tidak lagi mempertanyakan tentang kuasanya, melainkan terus yakin dan percaya bahwa Ia berkuasa atas hidup kita. Ia mampu menolong kita, menopang kita menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau terus menolong kami, sehingga kami terus menjadi pengikut-Mu yang setia. Mampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam menjalani hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam segala rencana, dalam pergumulan kehidupan. Kami datang membawa hidup kami kepadamu. Kami percaya Engkau yang akan senantiasa menolong kami, menaungi kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk segenap anggota jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah dari sana, kekasih-kekasih kami ini boleh pulih, boleh sembuh, dan nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Berdoa untuk segenap kekasih-kekasih kami, jika sekiranya ada yang saat ini berduka cita, kiranya Tuhan terus menghiburkan. Segenap orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan terus memberkati dalam masa tua. Kekuatan, kesehatan, sukacita yang asalnya daripada-Mu, biarlah Engkau terus nyatakan dalam hidupnya. Berdoa untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun Engkau membawa saat ini, sekiranya Tuhan terus memperlengkapi dengan sukacita, hikmat yang asalnya daripada-Mu, sehingga boleh terus menjadi pelayan-Mu, terus mengandalkan Engkau, terus menjadi pengikut-Mu yang setia. Berdoa untuk kami semua pada pagi hari ini, mengawali hari ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami menjalani hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah dalam hikmat-Mu boleh terus memimpin bangsa dan negara ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, terus layakkan kami untuk datang kepadamu. Ini kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.